Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Buta itu cinta ketika ia dilahirkan, ia masih bisa melihat hingga usia 8 tahun. Tetapi karena kena penyakit akhirnya ia menjadi buta total dan tidak bisa melihat lagi. Tentu Anda bisa membayangkan bagaimana perasaannya kalau dengan seketika dunianya menjadi gelap gulita. Seakan-akan layar tabir kehidupannya ditutup, sehingga ia tidak bisa melihat dan menikmati lagi keindahan alam ini. Ia menjalani sisa kehidupannya sebagai seorang tunanetra. Walaupun demikian ia merasa beruntung, karena telah bisa mendapatkan pasangan hidup, seorang wanita yang tidak buta tetapi bersedia untuk dijadikan istrinya. Kenapa wanita ini memilih seorang tunanetra sebagai calon suami? Karena wajah wanita itu sendiri telah rusak kebakar, sehingga ia tidak bisa mendapatkan seorang suami. Jangankan untuk mendapatkan jodoh, pergi keluar rumah pun ia sering sekali menjadi bahan ejekan dan tertawaan orang, bahkan anak kakaknya sendiri yang masih kecil merasa takut melihat wajahnya. Oleh sebab itulah ia mencari seorang suami yang tidak menilai dia dari segi wajahnya. Ia mencari suami yang bisa mengasihi dia bukan berdasarkan dari segi penampilan luarnya. Mereka berdua bisa hidup bahagia dengan penuh keharmonisan dan kasih sayang, bahkan mereka telah dikaruniakan 2 orang anak sehat. Pada suatu hari Iaan pulang dengan perasaan riang gembira. "Mam, aku punya satu surprise yang sangat menyenangkan," kata ia. "Aku akan bisa melihat lagi. Masa gelap hidup saya akan berakhir," ucap ia kembali. Baginya ini merupakan hadiah yang terindah dan terbesar yang Tuhan akan berikan selama hidupnya. Maklumlah karena hal inilah yang ia impi-impikan dan yang ia dambakan di dalam kehidupannya. Tiap hari ia berdoa berkali-kali kepada Tuhan, dan memohon agar sekali saja di dalam hidupnya. Walaupun hanya untuk beberapa detik sekalipun juga untuk bisa melihat wajah istri dan anak-anaknya yang tercinta. Rupanya Tuhan telah mengabulkan doanya di mana dalam waktu yang dekat ini ia akan bisa melihat lagi seperti sedia kala. Seorang dokter ahli mata dari Jerman telah menyatakan kesediaannya untuk mengoperasinya, sehingga akhirnya ia bisa melihat lagi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa dokter yakin bisa menolongnya sehingga ia bisa melihat lagi. Dan minggu yang akan datang ia sudah bisa dioperasi. Apakah Anda bisa membayangkan bagaimana perasaan ia setelah 22 tahun buta? Akhirnya ia akan bisa melihat lagi. Ia akan bisa melihat kembali semua keindahan alam yang pernah ia lihat sebelumnya selama 8 tahun. Bagaimana hijaunya rumput itu, bagaimana birunya langit. Ia akan bisa melihat dan menikmati lagi isi dunia ini dengan segala macam warna yang indah-indah.
Tetapi yang lebih penting dari segala-galanya ialah ia akan bisa melihat wajah istri dan anak-anaknya yang terkasih, yang belum pernah ia lihat selama hidupnya. Apakah surprise ini menyenangkan istrinya? Di satu pihak ia merasa senang kalau suaminya bisa melihat kembali, tetapi di lain pihak ia merasa sangat takut sekali. Ia merasa takut. Apakah kehidupan kekeluargaan mereka akan bisa tetap berjalan seperti sedia kala dengan penuh kasih dan keharmonisan? Ia takut perkawinannya akan menjadi kandas. Ia takut rumah tangganya akan menjadi hancur. Ia merasa takut, bagaimana kalau suaminya nanti melihat wajahnya yang buruk dan sudah rusak ini. Ia merasa takut suaminya tidak akan bisa dan mau mengasihinya lagi. Bahkan ia takut ditinggal oleh suaminya, karena penampilan luarnya yang buruk dan rusak terbakar. Bahkan ia berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan dosa, karena ia merasa bersalah, sebab ia tidak mampu berbagi rasa dan bisa turut merasakan perasaan gembira bersama suaminya. Ia merasa perasaan egoisnya terlalu besar, karena ia terlalu mengasihi suaminya. Perasaan gembira bahwa suaminya akan bisa melihat kembali, telah ditutup oleh rasa takut tak terhingga. Apakah salah kalau ia sangat mengasihi suaminya? Apakah salah kalau ia merasa takut ditinggal oleh suaminya? Walaupun demikian, ia tidak mau mengungkapkan perasaan ini kepada suaminya. Ia tetap pendam di dalam hatinya. Semakin mendekati hari H, di mana ia akan bisa melihat kembali, semakin senang perasaan ia. Bahkan kawan-kawan maupun tetangganya sekampung sudah mengetahui berita bahagia ini dan semuanya turut mengucapkan selamat dan turut menyatakan kebahagiaan mereka. Hanya istrinya seorang semakin mendekati hari H, semakin cemas ia rasakan dan rasa takutnya pun semakin besar. Istrinya tetap tidak mau mengungkapkan perasaannya, karena ia tidak mau merusak kebahagiaan maupun harapan dari suaminya. Walaupun ia tidak mengucapkannya, tetapi hal ini terasakan sekali oleh suaminya. Karena istrinya yang tadinya periang seolah-olah berubah menjadi semakin pendiam dan sering melamun. Hari H pun tiba, sejak jam 4 pagi ia sekeluarga telah bangun. Karena bagi ia hari ini adalah hari yang terindah di dalam kehidupannya. Dan juga seperti persyaratan dari dokter sejak kemarin ia sudah puasa tidak makan maupun minum lagi. Tepat jam 8 pagi bel bunyi rumah bunyi, rupanya supir taksi yang akan menjemput ia telah tiba, ia berjalan keluar untuk membukakan pintu. Tetapi istrinya pergi ke kamar tidur untuk berdoa sambil menangis. Ia tidak mau dan tidak bisa pamit lagi dari suaminya, karena perasaan takutnya sudah tidak tertahankan lagi. Pada saat ia berlutut dan berdoa, sambil berlinang air matanya keluar, tiba-tiba ia merasakan belayan tangan yang membelai kepalanya dari belakang dengan penuh kasih sayang. Ternyata itu adalah tangan suaminya. Ia berkata, "Mah, saya tidak jadi pergi, saya telah membatalkan jadwal operasinya, karena saya tidak jadi dan tidak akan mau dioperasi lagi. Bagi saya kasih sayangmu ada jauh lebih indah dan lebih berharga daripada bisa melihat. Buat apa saya bisa melihat, kalau setelah itu hubungan dan keharmonisan hidup kita berdua menjadi rusak. Kasih sayangmu ada jauh lebih berharga dan lebih indah daripada mata yang bisa melihat lagi. Biarlah saya tetap buta sampai dengan akhir ajal saya. Yang penting kita bisa berkumpul dengan penuh kasih sayang untuk selama-lamanya." Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.